Hari ini kita akan membahas mengenai bencana non-alam yang sekalian memang dirangkaikan dengan evaluasi 1 tahun pandemi COVID-19. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan sama-sama dengarkan terlebih dahulu arahan Bapak Presiden di hari pertama pembukaan Rakornas 2021 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tangguh Hadapi Bencana. Ini dia. Dalam 1 tahun ini kita telah diberi pengalaman, diberi pelajaran yang sangat luar biasa. Bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana non-alam berupa pandemi COVID-19. Dan dalam menghadapi bencana kemanusiaan yang tidak pernah ada pembandingnya dalam sejarah, sisi kesehatan, sisi ekonomi harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Lebih dari 215 negara mengalami hal yang sama, yang mengharuskan kita bekerja cepat, harus inovatif, dan juga berkolaborasi dengan semua pihak. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran BNPB yang telah mendedikasikan seluruh waktunya ikut bekerja dalam menangani dan menyelesaikan krisis sekarang ini. Ya, demikianlah arahan Bapak Presiden di hari pertama pembukaan Rakornas 2021. Pertanyaan pertama saya, karena ini bentuknya talk show ya teman-teman sekalian, sudah banyak pertanyaan yang kemudian kita kumpulkan dan kebanyakan dari teman-teman jurnalis. Dan Pak Erlangga akan jadi orang pertama yang saya tanya, Pak Erlangga. Karena bidang yang betul-betul kena dampak dari pandemi ini selain kesehatan adalah ekonomi. Di mana waktu kita diminta diam di rumah, ternyata ekonomi jadi kemudian sulit berputarnya. Pertanyaan pertama malah dikejar bukan di bidang ekonomi untuk kedepannya, tapi ditanyakan malah mengenai vaksinasi. Karena sekarang kita euforia dengan vaksinasi, upaya percepatan penanganan COVID-19 sedang dimasifkan pemerintah melalui vaksinasi. Bagaimana Bapak menyeimbangkan antara vaksinasi, upaya 3M dan 3T lainnya? Terima kasih Mbak Lula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan Pak Kepala BNPB, Pak Doni dan Prof. Wiku yang sudah setahun kita bersama-sama berjuang untuk menangani pandemi COVID. Dan tadi Bapak Presiden mengatakan banyak hal yang dipelajari. Dan yang dipelajari ini menyeimbangkan antara gas dan rem, yaitu ngerem pandemi COVID, ngegas untuk ekonomi. Nah inilah yang dipelajari dan dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan dinamika yang ada. Nah oleh karena itu salah satu dari strateginya dari WHO yaitu pemberlakuan kedisiplinan masyarakat melalui 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah ini menjadi hal yang penting dan memang beberapa daerah menambah MM yang lain, tetapi MM yang lain tuh di daerah tertentu konotasinya tidak positif. Di Jawa misalnya, kalau molimo itu kan kurang bagus. Jadi 3M itu sudah tepat, karena itu rhyme juga dengan 3T. Nah kemudian 3T itu kan testing, tracing, dan treatment. Ini menjadi kunci karena pertama ini penanganan dari hulu itu sehat dulu. Dan yang sehat itu yang bergerak, yang punya mobilitas. Nah kemudian yang berikut tentu apabila sakit di treatment secara baik. Oleh karena itu ketersediaan rumah sakit, ketersediaan obat-obatan, SOP, protokol kesehatan itu menjadi penting. Dan kalau didorong agar secara nasional treatmentnya itu relatif punya standar yang lebih baik. Kemudian tentu bagi yang sehat itu vaksinasi menjadi penting. Sehingga vaksinasi itu menjadi program yang didorong untuk mencapai imunitas keseluruhan. Sehingga arahan Bapak Presiden 182 juta masyarakat
itu adalah masyarakat yang di luar usia 19 tahun ke bawah itu divaksinasi secara keseluruhan. Sehingga tentu targetnya adalah akhir tahun ini semuanya bisa divaksinasi, dan tentu kita lihat rate vaksinasi menjadi penting. Saat sekarang sekitar 160 ribuan, kemudian di target berikutnya adalah dinaikkan ke 500 ribu dan berikutnya 1 juta per hari. Nah tentu harus seimbang antara kesiapan vaksinator dan ketersediaan vaksin. Betul. Demikian Mbak Lula. Iya, saya tanyakan ke Pak Erlangga karena Pak Erlangga juga merupakan Ketua Pengarah KPCPEN ya Pak ya. Pak, satu lagi pertanyaan, sebetulnya situasi perekonomian sejak pandemi untuk negara kita ini seperti apa sih Pak dari awal sampai sekarang nih Pak? Ya, kalau kita lihat pandemi COVID ini menurunkan perekonomian kita di kuartal kedua, itu yang bisa mencapai -5. Namun itu utamanya tentu karena mobilitas dihentikan sama sekali. Jadi melakukan PSBB, dan kita juga masih melihat berapa jauh pandemi COVID ini sampai di mana, berapa dalam, dan bagaimana kita mengkonsolidasikan respons. Jadi selama PSBB itu tentu kita melihat respons berikut yang harus dilakukan seperti apa, termasuk juga dari segi perekonomian, salah satunya kan dikeluarkannya Perpu. Nah dengan demikian kita mulai juga mendorong stimulus apa yang dilakukan untuk mencegah agar ekonomi tidak jatuh dalam. Nah oleh karena itu tahun kemarin kita melakukan program pemulihan ekonomi yang anggarannya yang terserap sebesar 578 triliun, dan dengan langkah-langkah tersebut terlihat tren ekonomi berbalik. Jadi dari -5 sampai di bulan Desember kemarin sudah -2 dan year on year -2,07. Sehingga dengan demikian respons yang dilakukan itu dibandingkan negara-negara lain, kita ini satu, fatality rate-nya tidak setinggi yang lain, dua, tingkat kontraksi ekonominya tidak sedalam yang lain. Sehingga kita hanya di bawah negara-negara China, Taiwan, kemudian India, Singapura, dan Indonesia. Jadi kalau kita lihat di chart, di sana kita di kuadran pertama, dampak ekonomi kecil, angka kematian rendah. Berarti keadaan kita cukup baik begitu Pak? Relatif lebih baik dibandingkan berbagai negara lain. Iya, tapi trennya ini juga kemudian akan membaik atau kemudian kita masih belum tahu ke depannya Pak? Trennya kita lihat dari chartnya sudah V-shape. Jadi kayak seperti huruf V. Kalau krisis kan pada saat kita krisis 98, shape-nya itu seperti huruf U. Tapi beberapa negara lain L, tidak balik-balik. Nah kalau sekarang kelihatan V-shape karena indeks harga saham gabungan dan kurs rupiah Januari tahun lalu dan Januari tahun ini sudah recover. Sehingga itu adalah sign ataupun tanda-tanda yang kita lihat. Baik, nanti saya akan kembali ke Bapak ya Pak, termasuk barangkali strategi ke depan ini seperti apa mengembalikan keadaan ekonomi kita, karena katanya banyak sekali sektor yang kemudian dibantu oleh pemerintah. Waktu kemudian nanti sektornya jalan sendiri di tahun depan barangkali ya Pak ya, seperti apa keadaannya. Saya pindah ke Pak Doni dulu. Pak Doni ini yang melalui 1 tahun penuh nih Pak, rasanya dari namanya gugus tugas kemudian jadi satuan tugas. Pak bisa diceritakan Pak, apa yang sudah dilalui selama 1 tahun ini dan sebetulnya Pak, tantangan paling besar kita itu apa Pak? Terima kasih Mbak Lula, Pak Menko Perekonomian yang saya hormati, Prof. Wiku, dan juga Pak Wamenkes baru hadir. Tantangan terbesar dari awal itu adalah data. Kita tidak tahu berapa jumlah APD yang tersedia saat itu. Sehingga setelah Bapak Presiden mengeluarkan Kepres pada tanggal 13 Maret 2020, hampir semua rumah sakit itu tidak memiliki APD yang cukup. Padahal sejak akhir Januari kita sudah sempat melakukan beberapa pertemuan untuk mengetahui berapa kekuatan kita di bidang alat perlengkapan medis, terutama APD, hazmat, dan juga masker.
sampai akhirnya sejumlah pihak memberikan informasi, terutama dari Direktorat Bea dan Cukai yang mengatakan ada rencana untuk ekspor APD ke suatu negara. Dan dari situlah kita bisa mendapatkan APD saat itu dengan jumlah sekitar 230.000 unit. Dalam waktu yang tidak lama, APD ini terdistribusi ke seluruh Indonesia atas bantuan dari Panglima TNI yang mengerahkan seluruh armada TNI AU untuk mendistribusikan APD ke seluruh Indonesia. Sehingga keluhan-keluhan dari para dokter, tenaga kesehatan yang sudah mulai berguguran, meninggal karena tidak memiliki alat perlengkapan yang memadai, akhirnya bisa terpenuhi. Itu pun kita memerlukan waktu yang relatif cukup lama, sehingga kita yakin dan optimis bahwa produksi dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan hazmat kita. Kemudian juga pemeriksaan spesimen untuk PCR swab, yang awalnya memang kita sempat melakukan rapid test antibody, tetapi pemerintah tidak membeli terlalu banyak. Sebagian besar adalah dukungan dari dunia usaha. Dan di sini juga kita lihat pada awal kejadian COVID ini, betapa seluruh pihak bahu-membahu, bahkan menyewa pesawat untuk mendatangkan rapid test antibody dari sejumlah negara, termasuk juga perlengkapan yang tidak tersedia di tanah air. Demikian juga reagen PCR, yang pada pertengahan April itu nyaris habis, bukan nyaris habis sama sekali. Tetapi kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan sejumlah dubes kita di beberapa negara, khususnya Korea Selatan dan juga China, itu memberikan bantuan yang luar biasa. Jadi kami bersama Prof. Wiku merasakan betul betapa kita berada pada posisi yang sangat rentan waktu itu. Perlengkapan dokter kita relatif sedikit, kemudian kita juga belum tahu musuhnya seperti apa, nggak kelihatan. Banyak negara bimbang, bahkan WHO sendiri kebijakannya berubah-ubah. Saya pada saat pertama sekali memberikan penjelasan itu menggunakan masker, sempat dilarang oleh salah satu petugas kesehatan internasional. Pak Doni, Anda jangan menggunakan masker. Masker hanya digunakan untuk mereka yang sakit. Jadi Anda sehat, Anda jangan pakai masker. Akhirnya saya melepas masker. Tapi akhirnya berubah lagi. Jadi memang banyak sekali pengalaman yang kita hadapi, tetapi berjalannya waktu akhirnya kita bisa tahu, dan hari ini kita lihat situasinya sudah semakin membaik. Demikian. Pak, tapi tantangan yang terbesar masih sama Pak saat ini Pak? Tantangan terbesar masih sama saat ini? Tantangan terbesar sekarang ini kalau kita lihat adalah tadi Pak Menko mengatakan angka kematian kita tidak setinggi beberapa negara. Tapi kalau dilihat secara global memang angka kematian kita masih berada di atas global, 0,48%. Padahal pada saat kasus pertama angka kematian kita itu mencapai sekitar 9%. Jadi sangat tinggi sekali. Nah ini yang diperintahkan Bapak Presiden, ketika kasus aktif kita sudah mulai menurun, kemudian angka sembuh kita sudah meningkat yang sangat luar biasa, yang masih tersisa adalah angka kematian. Dan kami melihat beberapa provinsi menjadi penyumbang angka kematian yang tertinggi di Indonesia, terutama Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, dan DKI. Walaupun DKI sendiri persentase hariannya itu relatif kecil, tetapi kalau kumulatif angka secara total per tahun, maka peringkat pertama itu adalah Jawa Timur. Nah, saya ingat sekali ya penjelasan dari Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, yang melapor kepada Bapak Presiden beberapa bulan yang lalu. 92% angka kematian di Jawa Timur itu karena komorbid diabetes. Nah, di sini kita belajar bahwa COVID ini menimbulkan kematian bagi mereka yang punya komorbid, terutama adalah ginjal, kemudian
jantung, diabetes, hipertensi, dan beberapa penyakit lainnya. Nah, kalau kita bisa pahami bahwa setiap orang itu tahu tentang risiko yang dihadapi, maka kita akan bisa lebih banyak melindungi mereka yang kelompok rentan. Demikian. Terima kasih Pak Doni. Saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Wamenkes, ya, Dr. Dante Saksono Harbuwono. Silakan Dr. Dante. Baik, sebetulnya biar Dr. Dante tenang dulu barangkali, ya, tarik nafas dulu. Saya pindah ke Prof. Wiku dulu. Prof. Wiku yang bagian kebijakan Prof. Wiku, ini sudah kenyang juga Prof. Wiku, dari mulai gugus tugas, pindah berubah menjadi satuan tugas Satgas. Apa yang berubah sebetulnya Prof. Wiku? Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi Mbak Lula, selamat pagi Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga dan juga Pak Doni, Kasatgas Penanganan COVID. Jadi kebijakan ini memang selalu dari waktu ke waktu harus disesuaikan sesuai dengan keadaan. Pada saat awal bulan Maret kita dengan adanya Kepres membentuk gugus tugas, di mana anggotanya relatif hampir seluruh kementerian lembaga dan juga gugus tugas di daerah. Dan sudah mulai berjalan karena masalahnya adalah masalah kesehatan, maka pendekatannya lebih banyak kesehatan. Dan ternyata terlihat bahwa aktivitasnya, mobilitasnya harus dikurangi. Dan ini mempengaruhi ekonomi. Karena semua orang harus PSBB, jadi mempengaruhi ekonomi. Dan berikutnya lagi pemerintah melihat ini ekonominya juga harus ditangani dengan baik. Maka dari itu dibentuklah Perpres 82 di bulan Juli. Dengan maksud agar ada pemulihan ekonomi nasional dan juga penanganan COVID dari aspek kesehatan. Karena ini itulah yang disebut oleh Presiden gasrem tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Menko. Jadi dengan adanya seperti itu kita harapkan keseimbangan dalam penanganan COVID dan ekonomi juga bisa berjalan. Karena kalau dua itu nggak ditangani dengan baik, nanti masalah ekonomi yang muncul dan mengemuka dan sosial akan kembali lagi menimbulkan masalah kesehatan. Memang itu pilihan yang sulit. Dan pembelajaran dunia, semua orang, semua negara belajar dan saling melihat dan dilihat hasilnya nanti. Ya. Demikian. Baik Prof. Wiku, kita sama-sama melewati masa pandemi ini dan rasanya memang sektor kesehatan dan ekonomi ini memang betul-betul mesti dijaga dengan baik. Saya pindah ke Dr. Dante. Sudah tenang ya Dr. Dante ya. Pertanyaan saya nih, sebetulnya yang paling pertama adalah, saya mau kasih data dulu untuk berhubungan dengan kemarin, bahwa per kemarin kita sudah punya angka positif di 1.386.000 sekian-sekian. Saya tidak akan bicara mengenai berapa yang sudah positif. Sebetulnya buat saya yang paling penting adalah kasus aktif. Kenapa demikian teman-teman sekalian? Karena di bulan Oktober kita sempat mencapai kasus aktif cuma di 50 ribuan. Tapi kemudian melejit dengan dahsyat, kita sampai punya kasus aktif di 170 ribu. Kok bisa sampai begitu? Ya, pembelajaran banyak barangkali ya yang sudah kita hadapi bersama. Dan per hari ini sebetulnya kasus aktif kita sudah turun di angka 145 ribuan. Tapi tetap saja dari 50 ribu di bulan Oktober masih jauh yang harus dikejar. Dan siapa yang harus mengejar? Tentu kita semua, dan salah satunya Dr. Dante mesti berbicara mengenai masalah ini. Pertama Dr. Dante, sebetulnya yang paling dirasakan menjadi tantangan terutama di Kementerian Kesehatan itu apa Pak? Terima kasih Dr. Dula. Jadi kita lihat bahwa selama refleksi selama 1 tahun ini memberikan kita banyak pelajaran tentang bagaimana menangani ini, baik secara sosial, baik secara ekonomi maupun secara kesehatan. Yang penting dari secara kesehatan adalah bahwa kita sudah mempelajari bagaimana pertumbuhan kasus ini secara eksponensial itu meningkat. Terutama peningkatannya adalah ketika mereka sudah masuk pada satu liburan tertentu yang agak panjang. Jadi peningkatan pergerakan masyarakat akibat liburan tersebut akan memberikan kontribusi ternyata pada penularan. Dan hal ini yang menjadi masalah. Ada 2 hal masalah dan hambatan yang harus kita pecahkan adalah hambatan di tingkat masyarakat dan hambatan di tingkat pemerintah. Hambatan di tingkat masyarakat itu adalah bahwa masyarakat sudah mulai lelah.
sehingga kepatuhan untuk menjalankan 3M di beberapa tempat itu menjadi kendor, jadi longgar lagi. Sehingga kita lihat bahwa masih banyak masyarakat tidak menggunakan protokol kesehatan sebagaimana mestinya. Dan ini harus kita terus upayakan bahwa secara keseluruhan tidak semua itu menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan juga merupakan salah satu bagian untuk menekan kasus positif tersebut. Kemudian yang kedua adalah hambatan di tingkat pemerintah. Kita tahu bahwa kalau masyarakat itu menerapkan 3M sebagai salah satu bentuk aktif dalam upaya menurunkan kejadian kasus positif, maka pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk 3T. 3T ini kasusnya meningkat juga karena adanya pemerataan laboratorium yang sudah semakin banyak. Sekarang sudah tercatat kira-kira 637 laboratorium di seluruh Indonesia yang dapat melakukan konfirmasi positif kasus dengan PCR lab. Tapi ini akan terus kita kembangkan dengan penambahan beberapa laboratorium sehingga coveragenya itu menjadi meningkat. Kita tidak bisa menghindari bahwa peningkatan kasus ini terjadi secara kumulatif dibarengi dengan peningkatan pemeriksaan laboratorium yang menjadi aktif. Tetapi yang nanti kita harus lihat adalah flattening the curve setelah kita melakukan ekspansi pemeriksaan laboratorium yang semakin baik. Itu di tingkat hambatan di tingkat pemerintah, sehingga kita harus melakukan pemeriksaan testing yang lebih masif lagi untuk mengurangi hal-hal tersebut. Kemudian kenapa laboratorium testing itu menjadi harus ditangani dengan baik? Karena setelah itu prosesnya adalah proses tracing. Proses tracing ini masih menjadi PR besar di tingkat kita, karena kita belum mendapatkan rasio yang direkomendasikan oleh WHO sekitar 1-30 tracing. Tentu dengan tracing yang lebih baik yang sedang kita lakukan penguatannya, positive rate kasusnya pasti akan meningkat. Karena kita mencari kasus yang sebelumnya tidak mempunyai gejala, yang sebelumnya tidak datang ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan. Tetapi dengan melakukan ekspansi dengan menggunakan proses tracing tersebut, kita akan harapkan fatality rate-nya turun. Kenapa fatality rate-nya turun? Karena pasien diketahui dalam stadium yang lebih dini. Kenapa stadium lebih dini lebih bagus? Karena nanti pasien akan datang ke rumah sakit dalam stadium yang dapat diobati dan mencegah terjadinya kematian. Jadi beberapa hal harus memang menjadi hambatan untuk melakukan ekspansi lebih lanjut ke depan sebagai refleksi 1 tahun pandemi COVID-19 ini. Ya, walaupun kalau dengan kemudian kita tes dengan lebih banyak lagi, dengan masif, berarti kita sudah siap-siap bahwa nanti angka kasus akan meningkat. Betul, tapi fatality rate-nya akan turun. Ya, angka kasus akan meningkat, tapi kemudian angka kematian akan turun karena kita sudah bisa kemudian terapi lebih cepat. Iya, dan di sisi lain juga ada yang namanya positivity rate yang mungkin juga akan menurun kalau kemudian kita tes secara masif. Betul. Sekarang tesnya masih selektif ya, Dr. Dante? Ya, sekarang tesnya masih selektif, tetapi dengan program tracing yang kita lakukan sekarang, mudah-mudahan tesnya menjadi lebih baik. Apalagi sekarang kita sudah melakukan modifikasi untuk beberapa tempat yang tidak mempunyai laboratorium, kita gunakan rapid antigen. Dengan menggunakan rapid antigen di beberapa tempat, maka mungkin akan ketemu proses peningkatan kasus yang lebih tinggi lagi. Baik. Teman-teman sekalian, rekan-rekan jurnalis yang ingin bertanya silakan dipergunakan chatroom yang ada. Jadi selama saya bertanya dengan semua narasumber, silakan bisa langsung mengirimkan pertanyaan, nanti kita akan bahas sekitar jam 10 ya. Dan saya akan kembali ke Dr. Dante lagi, saya mau tanya mengenai data Dr. Dante. Ini adalah pertanyaan yang paling penting rasanya, tadi juga sudah disebut sama Pak Doni, data ini yang katanya selalu jadi permasalahan untuk kita semua karena memang data adalah permasalahan di Indonesia. Nah kalau data mengenai COVID-19 ini seperti apa keadaannya sekarang? Ya, data mengenai COVID terbaru yang saya kumpulkan sampai tanggal 7 Maret kemarin bahwa rata-rata konfirmasi sekarang adalah 6.433 per hari. Rata-rata kasus meninggal 157 orang per hari. Kemudian rata-rata case fatality adalah 2,71. Ini masih lebih tinggi daripada angka rekomendasi dunia yaitu 2,2. Kemudian rata-rata jumlah testing per hari 31.850. Kemudian rata-rata positive rate-nya masih di angka 21,98.
Ini adalah data kumulatif yang kita lakukan di tingkat pusat. Tetapi tentu di tingkat daerah melakukan juga kompilasi data. Yang kita lakukan untuk memberikan ruang supaya rekonsiliasi ini akan terjadi di tingkat pusat dan daerah adalah mencocokkan data yang ada di daerah dengan pusat. Sehingga pelaporan data-data tersebut itu menjadi lebih baik. Kendalanya di mana? Kendalanya adalah ketika daerah melaporkan, maka kasus kejadiannya itu beberapa hari sebelumnya yang dilaporkan ke pusat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena kemampuan laboratorium yang terbatas untuk melakukan pemeriksaan 1 hari jadi. Sehingga akhirnya data yang masuk pada satu kasus bisa merupakan cerminan dari beberapa hari sebelumnya. Itu mengenai kendala pendataan yang ada di dalam Kementerian Pusat untuk saat ini. Ya, tapi belum bisa kemudian satu data nasional. Kita anggap sebagai data. Data yang dirilis tadi sebagai data nasional, tetap kita kompilasi dari data-data daerah. Ya. Tapi kalaupun ada perbedaan dengan data daerah, itu saya rasa masih dalam batas toleransi. Baik, iya. Tadi Dr. Dante menyebutkan bahwa kita pemeriksaannya masih selektif, karena itu teman-teman sekalian saya tidak pernah mau membandingkan bagaimana kemudian angka-angka di Indonesia dengan angka-angka di luar negeri, karena dari awal kita mulai pandemi yang kita tes atau kita periksa itu adalah orang-orang yang sudah bergejala, orang yang kemudian tertangkap waktu kita tracing barangkali. Ini kita tidak pernah kemudian melakukan pemeriksaan secara massal satu kampung atau satu kota. Jadi kita tidak pernah kemudian melakukan seperti di luar negeri. Jadi tentu saja positivity rate kita tidak bisa dibandingkan dengan luar negeri karena pasti akan selalu tinggi, tapi bisa dibandingkan dengan Indonesia lagi sebelumnya. Kita sebelumnya punya angka positivity rate yang lebih rendah daripada 20% ya, di bawah 20%. Itu masih kita kejar lagi. Saya pindah ke Pak Airlangga lagi. Pak Airlangga, kita bicara ke depan ya Pak Airlangga ya. Kita sudah belajar dari PSBB, PPKM, mikro, dan macam-macam lagi, Pak. Sebetulnya strategi ke depan berhubungan dengan ekonomi, Pak, seperti apa, Pak? Ya, pertama kalau ekonomi kita melihat bahwa tetap dibutuhkan kehadiran pemerintah dalam bentuk kebijakan anggaran. Sehingga program pemulihan ekonomi ini kita menaikkan anggarannya mendekati 700 triliun. Jadi kalau tahun kemarin itu realisasi 579 triliun, saat sekarang pemerintah menaikkan dan rumusnya sama. Jadi 5 kebijakan utama, perlindungan sosial, kesehatan, dukungan UMKM, dan program-program prioritas, serta insentif usaha. Nah, dari sektor kesehatan, anggaran kesehatan tuh dibandingkan tahun lalu yang di PEN itu naik 300%. Dengan naik 300% berarti terkait dengan testing, tracing, kemudian terapeutik, vaksinasi itu sudah dimasukkan. Kemudian yang berikut yang juga besar adalah untuk dukungan UMKM, karena pengusaha kecil menengah yang jumlahnya 64 juta, ini masih diberikan dukungan oleh pemerintah, baik dalam bentuk subsidi KUR, dan KUR sendiri didorong ditingkatkan. Kalau tahun kemarin 190 triliun, tahun ini 230 triliun. Dan kemudian fintech tahun kemarin bisa mencapai 140 triliun. Karena ini digitalisasi ternyata juga meningkat, masyarakat meningkatkan literasi digitalnya termasuk dengan financial inclusive. Kemudian yang terakhir dilakukan adalah mendorong dari segi konsumsi. Kita ketahui ekonomi kita 57% dari konsumsi dan tahun kemarin terpukul paling dalam. Nah, tahun ini kita melakukan stimulan bagi konsumsi yaitu PPNBM, pajak barang mewah kendaraan bermotor. Itu untuk 3 bulan itu diturunkan 100%, artinya dinolkan. 3 bulan berikutnya diberi diskon 50%, dan kemudian di 3 bulan terakhir didiskon 25%. Nah, ini diharapkan bisa menggerakkan industri, karena industri ini melibatkan banyak tenaga kerja yang secara langsung dan tidak langsung bisa mencapai 4,5 juta. Nah, kemudian sektor lain yaitu properti, di mana properti PPN ditanggung pemerintah. Nah, PPN untuk pembelian di bawah 2 miliar itu ditanggung 100% oleh pemerintah,
Sehingga ini berlaku untuk mereka yang punya NPWP, tapi hanya bisa beli satu rumah. Tidak boleh dipakai spekulasi, dan rumah tidak dapat dijual dalam 1 tahun. Oh, baik. Nah, kemudian yang 2 sampai 5 miliar diberikan potongan 50%. Nah, langkah-langkah ini diharapkan bisa menggerakkan dari segi demand side, tetapi dari supply side, karena sektor properti menggerakkan 174 industri lain. Sehingga ini diharapkan ekonominya bisa masuk di jalur positif. Dan prediksinya memang tahun ini antara 4,3 sampai 5,3% Mbak Lula. Mudah-mudahan bisa tercapai ya Pak ya. Dan teman-teman jurnalis boleh bertanya lebih tajam lagi sehubungan dengan target kita ke depan ya. Silahkan dituliskan di chat room. Saya pindah ke Pak Doni lagi. Pak Doni, sebetulnya setelah 1 tahun ini pembelajaran apa yang kita bisa dapat Pak? Sudah banyak sekali kalau kita melihat grafik kurva dari COVID-19 ini kan banyak yang kemudian tiba-tiba tajam begitu ya Pak ya. Sebetulnya pembelajaran apa saja yang bisa kita dapatkan Pak selama setahun ini? Terima kasih Mbak Lula. Jadi pelajaran terpenting di sini adalah pembatasan aktivitas atau mengurangi mobilisasi masyarakat. Kita belajar dari cuti Lebaran tahun lalu, setelah cuti atau liburan Lebaran langsung kasusnya meningkat. Kemudian libur panjang Agustus, habis itu kasus meningkat. Kemudian juga libur lagi, akhir Oktober kasus meningkat. Sampai akhirnya libur panjang Natal dan Tahun Baru, itu yang membuat yang tadi Mbak Lula sampaikan, kasus aktif kita mencapai 176.000 orang. Itu adalah puncak dari kasus aktif sepanjang 1 tahun terakhir. Nah, setelah Bapak Presiden memerintahkan untuk pemberlakuan PPKM itu yang berbasis mikro, yaitu di tingkat desa dan tingkat kelurahan, kita lihat perkembangannya luar biasa. Kasus yang tadinya 176.000 kasus aktif, itu sekarang 145.000. Hanya memang kalau saya perhatikan data yang dikeluarkan oleh Satgas yang berasal dari Pusdatin Kemenkes, kita bandingkan dengan data yang ada di daerah, masih ada selisih, walaupun tidak banyak, tetapi lebih rendah lagi. Artinya kalau ini nanti terjadi sinkronisasi data, kasus aktif kita lebih rendah lagi, dan kita bisa 1 digit. Sekarang saja kasus aktif kita itu berada sekitar 10, sekian persen. Bandingkan dengan kasus aktif dunia yang masih berada di sekitar 16-17%. Nah, kemudian angka kesembuhan kita itu berbanding paralel dengan kasus aktif. Jadi kalau kita perhatikan, maka keberhasilan PPKM mikro terutama itu bisa juga mengurangi jumlah pasien yang ada di rumah sakit. Ya. Bed occupancy rate kita di rumah sakit itu mengalami penurunan setelah PPKM mikro. Tetapi sebelumnya kita lihat kasus aktif tinggi, angka kematian juga tinggi, termasuk angka kematian para pahlawan kemanusiaan, para dokter, para tenaga kesehatan. Ya, puncaknya adalah pada bulan Januari. Kasus aktif tinggi, bor di rumah sakit mendekati 100% di sejumlah provinsi, terutama Pulau Jawa dan Bali. Akibatnya tenaga kesehatan kita, pahlawan kemanusiaan itu banyak yang berguguran. Nah, setelah PPKM mikro ini berjalan sekian periode, Februari kemarin, angka kematian dokter terutama dan juga tenaga kesehatan menurun sangat drastis sekali, 22. Jadi PPKM mikro yang diperintahkan Bapak Presiden, yang dilaksanakan oleh Bapak Menko selaku Ketua Komite, ini sangat efektif. Ya. Jadi ujung tombak bangsa kita ke depan, kalau kita ingin sukses mengendalikan COVID ini, adalah yang pertama tadi 3M, ditambah 3T, vaksinasi harus diikuti secara sukarela, dan ditambah lagi dengan disiplin, kemudian kompak dan konsisten. Nah, ke depan akan ada beberapa aktivitas libur panjang. Mohon kiranya
seluruh komponen bangsa Indonesia bisa bersabar untuk tidak memaksakan diri melakukan perjalanan jauh. Apalagi tidak lama lagi kita akan melaksanakan Idul Fitri lagi, ya. Dan sekali lagi, kalau semuanya bisa bersabar, mengikuti anjuran yang telah disampaikan Bapak Presiden selaku pemegang komando untuk penanganan COVID, di mana beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan kita dengan keputusan tersebut, saya yakin ya bahwa bangsa kita akan bisa mengendalikan COVID dengan lebih baik, dan yang paling penting lagi adalah angka kematian kita bisa semakin sedikit lagi. Demikian, Mbak Lula. Baik, saya kembali ke Pak Erlangga. Pak Erlangga, dengan PPKM Mikro ini perekonomian bisa dijaga, Pak? Pasti ya, Pak? Ini jadi solusi terutama nggak, Pak? Ya, jadi PPKM ini kan membatasi mobilitas bagi mereka yang terkena ataupun yang positif. Sehingga dengan kedisiplinan di hulu, maka tentu kita berharap bahwa dengan tracing dan tracking yang lebih kuat, maka mereka yang terkena tidak berkeliaran. Nah, kalau itu bisa dilakukan secara disiplin, mulai dari dengan program jaga tangga, kemudian kampung tangguh, nah ini atau neighborhood watch yang tetangga saling membantu bergotong royong, maka tentu ini diharapkan bahwa mobilitasnya akan terkontrol. Nah, dengan demikian di segi-segi yang membutuhkan mobility itu bisa berjalan, terutama ekonomi kan terkait dengan mobility. Iya. Tetapi berjalan secara aman dengan protokol kesehatan. Iya, berarti dengan PPKM Mikro ini kita berharap kalaupun mau lockdown, bukan kemudian lockdown satu daerah besar begitu ya Pak ya, cuman kecil-kecil, berarti daerah lain yang tidak terlalu terdampak bisa tetap melakukan kegiatan perekonomian. Baik, Prof. Wiku ada yang mau ditambahkan, Prof? Pembelajaran? Ya, jadi menambahkan tentang PPKM. PPKM itu sebenarnya prinsipnya kalau aturan hukumnya kan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, PSBB, jadi pembatasan aktivitas masyarakat. Dan ternyata dengan PPKM yang sekarang sudah bisa dijalankan, terstruktur, sampai terbentuk poskomando di tingkat kelurahan dan desa, mengaktifkan pentahelix di level itu, ada pemerintahan desa, ada TNI Babinsa, ada Polri-nya Babin Kamtipmas, dan seluruh tokoh masyarakat. Ini sebenarnya adalah modalitas ke depan sebagai bangsa yang tangguh untuk menghadapi bencana. Jadi latihannya adalah dengan COVID, tapi dengan terbentuk ini, apapun bencananya akan ditangani secara kolektif oleh mereka di level paling bawah. Bayangkan 500 kabupaten kota kalau semuanya ditangani di pusat nggak akan mampu. Didesentralisasi, bahkan sampai sekarang sudah puluhan ribu posko terbentuk di wilayah Jawa, Bali, dan sekarang sudah ditingkatkan ke 3 provinsi lainnya. Harapannya adalah kemampuan masyarakat menjadi tangguh menghadapi bencana, itu adalah kunci modal kita ke depan, karena itulah modal salah satu pembangunan ekonomi kan ketangguhan kalau kita harus menghadapi bencana. Demikian. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang akan ditayangkan, ini teman-teman dari jurnalis yang akan kemudian ditayangkan, satu pertanyaan lagi buat Dr. Dante, kayaknya Dr. Dante ya, bahwa kita sudah mengerti semuanya, kemudian saya hanya mau menanyakan lebih jauh, kedepannya apakah akan ada yang dirubah dengan pelaksanaan penanganan COVID-19 ini? Apakah kemudian puskesmas akan kemudian diberdayakan lebih banyak atau bagaimana? Ya, beberapa hal penting yang tadi sudah saya sampaikan adalah melakukan pengelolaan di lini hulu. Di lini hulu ini berkaitan dengan tracing. Dengan strategi penguatan tracing ini kita lakukan dengan memperdayakan puskesmas lebih aktif lagi. Kita sudah melatih kira-kira 80.000 Babinsa dan Babin Kamtipnas. Mereka akan menggantikan tenaga-tenaga surveillance di puskesmas yang saat ini tidak mencukupi, yang jumlahnya sekitar 6.000 orang untuk menjadi tracer. Nah, mereka adalah tenaga-tenaga tracer yang akan kita gunakan untuk mencari jumlah kasus. Kalau 80.000 kan kita sebar di 10.000 puskesmas di Indonesia, maka tentu proses tracingnya ini akan menjadi lebih baik. Kemudian perubahan yang kedua adalah mengenai treatment. Kita sudah banyak sekali belajar dari pengalaman bahwa pengelolaan dan pengobatan COVID-19 ini semakin lama semakin lebih baik. Dari awal kita belajar ketika kematiannya masih tinggi, sekarang kematian sudah semakin rendah.
Kenapa bisa begitu? Karena kita melakukan evaluasi dari pengelolaan dan pengobatan COVID ini berdasarkan evidence base yang dokter-dokter kita sudah mulai punya banyak pengalaman. Kita pun memberikan buku petunjuk penata laksanaan COVID-19 ini dan buku tersebut dibagikan kepada semua dokter di seluruh Indonesia. Kemudian dengan begitu maka semua dokter itu akan mempunyai standar prosedur penanganan yang sama. Kemudian setelah mempunyai standar prosedur pengelolaan yang sama, tugas lain dari pemerintah adalah melakukan distribusi obat yang merata. Distribusi obat yang merata di seluruh Indonesia ini akan menjamin fatality rate-nya akan menjadi rendah. Jadi dengan angka kejadian dengan angka seleksi tracing yang semakin lebih dini, pengobatan yang sudah lebih terstandar, kemudian logistik obat yang lebih baik, kita harapkan perubahan-perubahan ini dapat menekan angka kematian COVID-19 di masa yang akan datang, yang akan kita hadapi dalam 1 tahun ini ke depan. Baik, Dr. Dante. Saya pindah ke pertanyaan dari jurnalis, ini ditujukan ke Ketua Satgas katanya. Sebetulnya agak berhubungan dengan apa yang Dr. Dante katakan tadi, penggunaan Babinsa ya. Pertanyaannya, apa alasan pemanfaatan TNI Polri sebagai kontak tracer? Silahkan ke Pak Doni dulu karena Ketua Satgas, nanti Dr. Dante juga boleh menambahkan. Terima kasih Mbak Lula, Mas Sadewa Arif dari YouTube ya. Jadi TNI dan Polri itu juga punya satuan yang membidangi masalah kesehatan. Ya, itu sampai di tingkat yang terendah yaitu di tingkat Korem, bahkan beberapa kodim memilikinya. Tapi paling tidak di tingkat Korem, rumah sakit. Kemudian sejumlah pejabat Babinsa adalah orang-orang yang juga punya latar belakang sebagai perawat. Nah, pengalaman dia sebagai perawat ini tidaklah sulit untuk dilatih sebagai tracer. Dan di beberapa negara sekarang ini pemerintah mereka itu memobilisasi unsur militer untuk bisa menjadi tracer. Dan melatih tentara tidaklah sulit karena mereka sudah dilatih, diseleksi dari awal, dan tentunya ini juga memberikan kemudahan karena militer dan polisi itu hampir berada di seluruh kabupaten kota, kecamatan, bahkan sampai tingkat desa. Jadi kalau merekrut militer dan polisi sebagai petugas tracer adalah suatu langkah yang sangat tepat. Ya, jadi Bapak Presiden melibatkan petugas TNI dan Polri, dan Panglima TNI dan Kapolri sudah memberikan dukungan yang luar biasa, bahkan sudah melepas mereka, dan sekarang bagaimana meningkatkan kemampuan para tracer TNI dan Polri untuk juga ikut melatih sejumlah relawan-relawan di berbagai daerah yang sudah bergabung dalam tim tracer yang disiapkan oleh Satgas. Demikian. Iya, dan tambahannya lagi lebih disiplin ya Pak ya, lebih mudah berarti mengaturnya ya. Satu lagi pertanyaan ke Dr. Dante lagi, kenapa Dr. Dante? Karena memang di kursi Menteri Kesehatan memang agak panas rasanya ya. Bahwa kita bicara pandemi COVID-19 kita mengerti, tapi kan di bidang kesehatan bukan cuma COVID-19 penyakit yang kita hadapi, kita masih punya TBC, kita masih punya demam berdarah, kita masih punya banyak lagi penyakit lain. Ini bagaimana kemudian menyeimbangkan antara kejar-kejaran kita melawan pandemi COVID-19 dengan penyakit lain yang juga masih sebetulnya besar sekali permasalahannya untuk Indonesia? Ya, kita menyadari bahwa kejadian pandemi COVID ini menurunkan angka kunjungan di rumah sakit dan di puskesmas. Sebesar 53% kunjungan di rumah sakit dan puskesmas itu turun. 47% dari pelayanan posyandu juga turun. Kemudian ini membawa implikasi beberapa penyakit yang memang harusnya ditangani secara baik, akhirnya menjadi terkendala. Tetapi dengan melakukan diversifikasi serta penanganan yang lebih baik di puskesmas, diharapkan bahwa nanti ketika sudah mulai flattening the curve, maka puskesmas bisa menjalankan lagi fungsi-fungsi layanan kesehatan dasar. Imunisasi juga sudah mulai turun, imunisasi dasar bagi para bayi karena mereka takut untuk datang ke puskesmas untuk melakukan imunisasi. Nah, tapi ini akan terus kita perhatikan dan kita terus memantau bahwa penyakit-penyakit yang umumnya terjadi selain COVID-19 ini juga tetap menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan serangkaian program yang dilaksanakan. Misalnya untuk beberapa program terus kita laksanakan, terutama dalam penanganan stunting juga kita terus laksanakan, kemudian dalam penanganan tuberkulosis juga terus kita galakkan, sehingga penyakit-penyakit dasar yang menjadi
PR kita di masa sebelum pandemi COVID ini bisa tercover walaupun dalam pandemi COVID. Tapi kami menyadari bahwa semua kunjungan rumah sakit, semua kunjungan puskesmas, semua kunjungan imunisasi memang turun pada masa pandemi COVID ini. Baik, kita mengerti bahwa ada penurunan kunjungan orang yang datang ke fasilitas kesehatan. Berarti akan harus dikejar lagi begitu ya, Dr. Dante. Saya pindah ke liputan6.com dari Mbak Fitri. Memasuki 1 tahun COVID, berbagai kebijakan sampai PPKM Mikro diterapkan. Lantas apa yang perlu diperbaiki? Kalau begitu ini pertanyaan untuk semua sepertinya ya. Pak Airlangga boleh memulai, Pak Airlangga, apa yang akan diperbaiki? Ya, pertama pandemi COVID ini belum berakhir. Jadi kebijakan tersebut tentu perlu ada hal yang bisa dipercepatan. Salah satu adalah vaksinasi. Jadi vaksinasi itu antara lain diakselerasi dengan program vaksin gotong royong. Yang sekarang sedang Permenkesnya sudah keluar, tinggal kita sesuai arahan dari KPK, merek yang digunakan berbeda vaksin, sehingga tidak bercampur antara vaksin yang vaksin program dan gotong royong. Nah ini sedang disiapkan dan ditunggu kapan bisa dikirim. Yang kedua terkait dengan pembatasan aktivitas berskala mikro, sifatnya dinamis, tergantung pada situasi masyarakat, desa, lurah. Demikian pula di tingkat provinsi. Seperti minggu ini kita tambahkan 3 provinsi, Sumatera Utara, Kaltim, dan Sulawesi Utara. Kemudian terus dilakukan testing, tracing, dan treatment. Nah dari segi ekonomi tentu pemulihan ekonomi yang kita dorong adalah program padat karya. Sehingga di level desa, level kelurahan, aktivitas masyarakat bisa terus bergerak. Demikian Pak. Baik. Saya pindah ke Pak Doni, ternyata di pertanyaan juga langsung ke Pak Doni nih sebetulnya. Pak Doni, pertanyaannya sama. Sebetulnya apa yang akan diperbaiki, akan dikejar begitu ya. Ini kendala dan tantangannya rasanya sudah tadi dijelaskan sebetulnya. Dan yang penting barangkali adalah apa yang harus diperbaiki dan bagaimana koordinasi antara Satgas dan daerah. Ini banyak yang bertanya seperti ini Pak, silakan Pak. Terima kasih Mbak Lula dan juga bagi Mbak Fitri ya dari liputan6.com. Saya melihat ada hal yang mendasar, yaitu payung hukum bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan. Ya, dalam ini adalah Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Di mana ketentuannya kita memiliki empat pilihan: karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, dalam 4 pilihan itu, pemerintah akan sangat sulit ketika menerapkan karantina wilayah. Tetapi padahal itu sebenarnya itu jauh lebih efektif. Nah, kalau kita lihat apa yang membuat pemerintah menjadi kesulitan, yang pertama adalah tanggung jawab pemerintah untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat. Kebutuhan dasar itu makan, minum, dan beberapa lagi yang lain. Ya. Kemudian pemerintah diwajibkan untuk membiayai hewan piaraan. Nah, alangkah baiknya apabila kita semua ikut memikirkan bagaimana undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan ini bisa kita sempurnakan. Karena kita masih punya pengalaman yang sangat hangat, yang sangat bagus sekali. Karena ke depan mungkin saja akan terjadi lagi pandemi seperti yang kita alami sekarang ini, mungkin 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Yeah. Nah, sehingga setiap komponen bangsa, baik di pusat dan di daerah, itu punya kewenangan yang lebih jelas, siapa berbuat apa. Kewenangan pemerintah pusat dari sumber anggaran, daerah seperti apa. Baik. Nah, alangkah eloknya, mari kita semua mungkin ikut membantu, memberikan masukan kepada para pihak yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan revisi kekarantinaan kesehatan ini, undang-undang kekarantinaan kesehatan. Kalau ini kita bisa sempurnakan, maka yang akan datang ada kasus seperti ini, kita tidak gagap lagi.
Ya, saya merasakan betapa sulitnya juga koordinasi antar kelembagaan, ego sektoral yang disampaikan Bapak Presiden, ego daerah yang juga masih sering sekali terjadi walaupun sudah semakin berkurang. Nah, ini semuanya perlu ada penyempurnaan-penyempurnaan. Kalau penyempurnaan dari payung hukum yang ada di tingkat paling tinggi, undang-undang, maka pemerintah pun baik di pusat dan daerah, ya saya yakin pasti akan lebih baik lagi dalam mengelola setiap bencana, termasuk bencana non-alam ini. Baik. Satu lagi pertanyaan juga yang penting, memang Bloomberg memprediksikan herd immunity di Indonesia ini yang pesimis ya Pak ya, dengan program vaksinasi baru akan tercapai lebih daripada 10 tahun. Ini banyak cerita macam-macam, ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, tapi tidak ada yang mengatakan 1 tahun. Padahal kita menargetkan 1 tahun ke depan sudah sampailah yang namanya herd immunity. Pak Doni boleh bercerita, nanti Pak Erlangga, Dr. Dante, kita sama-sama bercerita mengenai itu pesimis. Kita bicara yang optimis, yang 1 tahun. Sebetulnya apakah yang 1 tahun itu bisa terkejar? Apakah masuk akal sebetulnya ya target 1 tahun itu? Silakan Pak. Terima kasih Mbak Lula. Mungkin sebaiknya Pak Wamenkes ya menjelaskan tentang vaksinasi. Silakan Pak Wamenkes. Vaksinasi yang harus dikejar dalam waktu 1 tahun dengan jumlah penduduk yang 260-70 juta ini? Ya, terima kasih. Ketika Bloomberg mengeluarkan analisis tersebut, itu adalah ketika kita masuk vaksinasi dalam jangkupan sekitar 36.000 sampai 38.000 per hari. Ya. Itu kita atur ketika tenaga kesehatan menjadi prioritas utama untuk vaksinasi. Tetapi angka yang kita sudah capai sekarang itu sekitar 200.000 per hari. Kenapa kita harus, kenapa ada peningkatan tersebut? Peningkatan tersebut disesuaikan dengan pace yang harus kita atur berdasarkan atas ketersediaan vaksin. Kalau nanti pace-nya terlalu cepat, vaksinnya tidak ada, maka kita akan kehilangan waktu untuk melakukan penyuntikan selanjutnya. Dengan pasokan vaksin yang sekarang ini sudah semakin meningkat, hari tadi malam datang vaksin AstraZeneca yang baru, kemudian beberapa waktu ini kita akan mendapatkan produksi dari Bio Farma yang sudah mulai membuat vaksin sekitar 7,5 juta 1 bulan sampai akhir bulan ini, akan ditambah lagi nanti sampai 18 juta produksi, dan terakhirnya sampai 185 produksi vaksin, maka tentu akan terjadi peningkatan jumlah vaksinasi di seluruh Indonesia. Kemudian strategi untuk mengatur pace tersebut kita prioritaskan pada beberapa 7 provinsi terbesar yang mempunyai zona merah di ibu kota provinsi. Sekarang kita masuk pada tahap lansia dan layanan publik, dan itu juga kita harus atur pace-nya. Memang sangat berat untuk mencapai 1 tahun, karena mencapai 1 tahun ini artinya 1 juta suntikan per hari. Tetapi target kita adalah bahwa 200.000 sudah tercapai, kita akan mencapai target lagi 500.000 suntikan per hari. Bagaimana cara melakukan strategi untuk mencapai suntikan 500.000 per hari adalah melakukan vaksinasi massal yang sudah kita kerjakan dengan menggandeng beberapa stakeholder, beberapa asosiasi pemerintah, kemudian beberapa elemen masyarakat seperti alumni, seperti sekolah, seperti perkumpulan dan sebagainya. Dan 200.000 lagi akan kita bebankan kepada puskesmas. Jadi seluruh puskesmas yang ada di Indonesia kita akan menargetkan 200.000 dalam bulan ini untuk mencapai tingkat vaksinasi yang optimal tersebut. Tentu yang ingin saya sampaikan bahwa vaksinasi ini bukan lagi program. Maka narasinya harus kita ganti sebagai gerakan vaksinasi. Baik. Bukan program tetapi gerakan vaksinasi. Dengan merubah narasi menjadi gerakan vaksinasi, maka vaksinasi ini akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Bahwa masyarakat bisa menyelenggarakan vaksinasi dengan dikoordinir oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat, sehingga akselerasi sampai mencapai target-target yang kita atur pace-nya itu bisa sampai. 1 tahun memang berat untuk mencapai hal tersebut, tetapi tetap kita upayakan tidak terlalu meleset dari 1 tahun tersebut. Maaf Dr. Dante, bahwa kita disebut-sebut dari 200.000 akan ke 500.000 per hari, kemudian ke 1 juta per hari. Kira-kira di 500.000 tuh kira-kira di bulan apa? 1 juta kita kejar tuh di bulan apa? Sudah ada targetnya? Untuk target sekarang yang optimal yang kita kejar sasarannya adalah lansia sebesar 21,5 juta dan layanan publik sebesar 16,5 juta. Dan ini harus selesai pada bulan Juni, sebelum bulan Juni sudah harus selesai. Dengan catatan bahwa semua puskesmas yang sudah terdistribusi vaksinnya.
dengan distribusi vaksin yang sudah ada sekarang di semua puskesmas di luar ibu kota kabupaten, mudah-mudahan hal tersebut bisa tercapai. Jadi kita masih belum melihat gambaran 500 ribunya di bulan apa, tidak terlihat, tapi yang pasti per Juni itu yang lansia sudah selesai. Ini yang lansia ternyata animonya ini besar sekali nih Dokter Dante. Iya, betul sekali, antara lansia ini animonya sangat besar sekali, tapi tetap masih mempunyai banyak yang harus kita revisi untuk melakukan program ini berjalan secara maksimal. Iya, baik. Banyak epidemiolog atau pakar pengamat mengkritisi kebijakan pemerintah dari 3T yang belum optimal, kebijakan pembatasan yang dinilai istilahnya berganti-ganti padahal esensinya sama. Oke, saya tidak akan lempar, ini bukan pertanyaan, ini sebetulnya cuma tanggapan ya Mbak Fitri. Mbak Fitri tadi sudah dijelaskan semuanya, kita belajar selama 1 tahun ini, jadi kita mencari yang terbaik. Tadi juga mengutip Pak Doni bahwa barangkali ini pandemi bukan pandemi yang terakhir kejadian di dalam kehidupan kita. Mungkin dalam 5-10 tahun lagi kita punya pandemi yang lain. Saya kadang-kadang kalau melihat air, takut sekali kalau pandemi lewat air nanti ya. Apapun ceritanya, kita belajar di tahun ini sebetulnya ya Pak Doni ya. Jadi kita bukan saling menyalahkan, tapi di sini kita semua belajar dan perang melawan COVID-19 ini adalah perang kita bersama. Bukan cuma Satgas, bukan cuma bagian perekonomian, bukan bagian kesehatan saja, tapi seluruh rakyat Indonesia. Harusnya semua punya tanggung jawab yang sama. Pindah ke Pak Wawan dari IDX Channel, bagaimana update dari serapan stimulus korporasi? Bagaimana efektivitasnya? Wah, punyanya Pak Erlangga nih, Pak Erlangga. Jadi kalau kita lihat serapan korporasi di tahun lalu itu sebagian besar ke BUMN. Jadi serapannya yang tahun kemarin relatif 100% terserap. Kemudian tentu tahun ini yang kita akan dorong adalah bagaimana untuk fasilitas perbankan yang bisa membantu kredit modal kerja, penambahan modal. Kalau kita lihat yang di kredit usaha rakyat itu sudah bergerak, bahkan target 103%. Kemudian yang 500 sampai 1 triliun itu juga sudah bergerak. Yang sekarang sedang disiapkan oleh pemerintah adalah yang di atas 1 triliun, karena ini adalah kegiatan yang orientasinya ekspor. Jadi dalam situasi ekonomi yang sudah mulai secara global bergeliat, maka ekspor itu akan menjadi tujuan utama pemerintah. Kita beruntung kemarin neraca dagang kita sudah positif 21,7 billion, dan ini adalah terbesar sejak tahun 2011, namun kita sadari bahwa neraca positif ini juga ada efek daripada penurunan import barang modal dan barang konsumsi yang ini harus diganjel dengan investasi. Jadi investasi yang harus didorong kembali di tahun ini, dan alhamdulillah Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya berupa PP dan Perpres itu seluruhnya sudah ditandatangan oleh Bapak Presiden. Dan penerapannya melalui online single submission itu direncanakan pada bulan Juli. Sehingga tentu momentum jangka menengah ini kita harus dorong, dan sekali lagi daya beli masyarakat didorong melalui program perlindungan sosial dan juga kemudahan-kemudahan perpajakan. Dan yang paling penting adalah keberanian masyarakat atau confidence. Masyarakat diharapkan confidence untuk belanja. Karena kita lihat dana pihak ketiga di perbankan itu naik. Jadi masyarakat simpan uang di perbankan dan tidak belanja. Nah oleh karena itu Mbak Lula kita dorong agar masyarakat mulai kembali berbelanja, dan salah satunya adalah perpajakannya dipotong, terutama untuk sektor otomotif dan properti. Demikian Mbak. Dan sebetulnya pertanyaan kedua nih langsung sudah dijawab sama Pak Erlangga, bagaimana merawat iklim investasi, kegiatannya terbatas, daya beli masyarakat menurun, tapi barangkali bukan cuma daya beli yang menurun, banyak yang kemudian berhenti belanja barangkali. Ayo kita belanja lagi produk Indonesia tentunya ya, supaya ekonomi kita berputar dengan baik. Baik, ada pertanyaan lain bisa ditampilkan barangkali? Silakan. Iya, saya masih menunggu beberapa pertanyaan selanjutnya dari teman-teman wartawan yang sudah masuk. Ya, 1 tahun evaluasi pandemi COVID-19. Masih banyak yang harus kita kejar, dan kita di sini juga mengerti banyak kelemahan yang masih barangkali harus diperbaiki. Kita bukan yang terbaik, tapi termasuk dari negara-negara yang kemudian
bisa menghadapi pandemi lebih baik dari negara lainnya. Tidak membanggakan teman-teman sekalian, kita kemudian di sini bukan kemudian harus membela, tapi kita juga harus melihat data yang jelas. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan lain? Sebelum saya tanyakan pertanyaan yang ada. Baik. Saya masih mau mengejar PPKM Mikro, karena buat saya PPKM Mikro ini seksi sekali, dan barangkali ke depannya ini adalah jawaban kita dari semua yang katanya berganti-ganti ini. Pak Doni, PPKM Mikro ini akan dilanjutkan seberapa lama? Apakah kita akan terus sepanjang tahun ini PPKM Mikro? Terima kasih Mbak Lula. Bapak Menko mungkin nanti beliau akan memberikan penjelasan yang lebih detail. Tapi sejak bulan April yang lalu, kita sudah mengajak para kepala desa dan lurah untuk menjadi ujung tombak dalam pengendalian COVID. Sifatnya masih himbauan. Dan banyak daerah yang memulai program pengendalian lewat desa dan kelurahan, itu tergantung kepemimpinan dari para lurah dan kepala desanya. Baik. Karena tidak ada instruksi dari pusat. Nah. Karena semuanya kan tergantung juga kebijakan dari daerah, dari kabupaten kota. Nah, setelah Bapak Presiden menugaskan untuk PPKM yang berskala mikro, kita lihat luar biasa penurunan kasusnya. Ya. Dan ini ujung tombaknya adalah RT RW. Jadi Kades, Lurah itu mengedepankan juga kepada Ketua RT dan RW. Dan Bapak Menko sudah memberikan suatu arahan bagaimana penanganan di tingkat desa ini. Ya, mulai dari pencegahan, kemudian penanganan, lantas pembinaan bagi mereka yang tidak disiplin, ada himbauan, teguran, bahkan sanksi administrasi dan juga sanksi lainnya sesuai dengan kearifan lokal. Ya, ini juga penekanan Bapak Presiden, memanfaatkan kearifan lokal. Di tiap daerah berbeda. Dan satu lagi yang terakhir adalah dukungan logistik. Nah, kalau ini diterapkan di semua desa, sekarang ini kan baru 10, 7 yang pertama, tambah 3, yaitu Sumatera Utara, kemudian Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Tetapi di beberapa provinsi ada inisiatif dari para bupati dan wali kota menerapkan PPKM Mikro yang merujuk kepada ketentuan dari pusat. Nah, beberapa pejabat juga bertanya, apakah ini akan meluas ke lebih dari 10 provinsi. Nah, kemudian yang kedua, setiap posko yang ada ini tidak bisa sendirian kepala desanya atau lurahnya. Dia harus bisa merangkul Babin Kantipmas dan juga Babinsa, serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa termasuk PKK, Karang Taruna, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda. Ya. Jadi kalau seorang kepala desa mampu meningkatkan kerjasama, membangun kolaborasi, pentahelix berskala kecil yaitu di tingkat desa, maka saya sangat yakin bahwa kita mampu mengendalikan COVID. Ya, dan ini kan juga membutuhkan literasi. Orang tidak percaya COVID, masih ada yang mengatakan 17% warga negara kita tidak percaya COVID. Ini katanya rekayasa, ini katanya konspirasi. Padahal kenyataannya yang meninggal secara global sudah lebih dari 2 juta orang. Di negara kita sudah 37.000 orang, saudara kita yang wafat. Apalagi alasannya untuk tidak percaya dengan COVID ini? Saya kebetulan salah satu penyintas. Saya bisa merasakan betapa ganasnya COVID ini. Dan kalau kita tidak hati-hati dan kita membiarkan mereka yang lansia atau kelompok rentan punya komorbid, maka angka kematian pasti tinggi. Karena 85% yang wafat yang meninggal itu adalah mereka yang punya komorbid dan usia di atas 47 tahun. Jadi kalau kita memahami bagaimana ancaman COVID, kemudian bagaimana kelompok yang relatif muda ini bisa memisahkan diri, tidak terlalu sering berhubungan dengan kelompok rentan, mereka terpapar COVID OTG, mereka pada akhirnya akan pulih, mungkin ya 1 minggu, 2 minggu. Tapi begitu menyerang mereka yang lansia, yang punya komorbid, risikonya sangat fatal. Apalagi terlambat
dibawa ke rumah sakit. Nah ini pengetahuan seperti ini harus selalu diingatkan. Dan Bapak Presiden selalu mengatakan konsistensi. Hari ini disiplin, besok disiplin, minggu depan sudah mulai berkurang. Ya, jadi ini yang membuat COVID ini nggak boleh ada 1 menit pun, jangankan 1 menit, setengah menit pun kita nggak boleh lengah. Jadi Bapak Presiden ingatkan jangan kendor. Nah, bisa nggak kita menjaga momentum ini? Demikian. Iya, tadi Pak Doni ada di awal mengatakan himbauan. Saya kalau mendengar himbauan itu kok kayaknya kurang keras ya, Pak Erlangga. Karena apa kita harus lebih keras lagi? Sekalian ada pertanyaan nih Pak. Saya mengerti tadi Pak sudah menceritakan bagaimana stimulus ekonomi di berbagai cara ya Pak. Tapi masih ada yang bertanya nih dari Miftah Okezon. Subsidi gaji masyarakat digadang-gadang akan mengerek daya beli masyarakat. Tapi mengapa tidak dilanjutkan? Pertama saya ingin menambahkan terkait dengan PPKM Mikro. Pada saat dimulai, itu dari 128 kabupaten kota di Jawa, Bali, 25 itu resiko tinggi, 25 kabupaten kota. Ya. Kemudian yang resiko sedang 97 kabupaten kota, resiko rendah 6. Ya. Sesudah pelaksanaan per 28 Februari kemarin, itu zona merahnya turun dari 25 ke 10. Zona orange-nya turun dari 97 ke 86. Jadi zona kuningnya meningkat dari 6 menjadi 32. Iya. Jadi ini membuktikan bahwa penekanan mikro ini bisa berhasil. Oleh karena itu sekarang diperluas menjadi 3. Namun bagi daerah yang ingin melakukan silakan, karena ini sudah terbukti bisa menurunkan tingkat resiko. Dan tentunya ini bisa mengembalikan perekonomian. Nah, terkait dengan pertanyaan perekonomian, mungkin saya akan bicara mengenai spasial. Spasial itu kan pemerintah melakukan kebijakan untuk penggunaan B30, yaitu supply side-nya dikendalikan, sehingga harga kelapa sawit CPO mencapai $1.000 per tonnya, sehingga dengan demikian ekonomi Sumatera dan Kalimantan terdongkrak, karena ekonomi Sumatera Kalimantan itu berbasis kebun. Dan pada saat yang sama harga karet naik 50%. Jadi artinya petani sekarang pekebun di Sumatera bergembira dengan harga tinggi. Baik. Kemudian yang kedua spasial di Indonesia Timur, Sulawesi, Maluku, Papua. Harga nikel, harga koper termasuk juga naik tinggi. Dengan demikian pertumbuhan di Sulawesi, Maluku, Papua itu berkontribusi positif 2%. Nah, tinggal isunya di Jawa. Nah, Jawa ini yang kita dorong dengan perlindungan sosial. Namun perlindungan sosial di tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu, di mana tahun lalu kita memang memberikan subsidi gaji. Tetapi untuk tahun ini kita dorong lebih kepada sektor yang produktif, agar menggerakkan 2 hal. 1, mengurangi unemployment, mereka yang tidak bekerja. Kedua, tentu ada cash for work, jadi orang kerja dapat uang, nah ini meningkatkan daya beli. Jadi program padat karya itu didorong, apakah itu pertanian, apakah itu di infrastruktur, sehingga ini yang akan didorong, plus kita dorong untuk menarik produksi UMKM bangga buatan dalam negeri. Oleh karena itu kemarin konteks Bapak Presiden mendorong agar bangga buatan beli produk Indonesia ini untuk terus didorong, sehingga tidak hanya meningkatkan konsumsi, tetapi juga mendorong supply side daripada UMKM. Baik, demikian Mbak Lula. Cukup banyak yang kemudian dijelaskan bagaimana kemudian stimulus ekonomi ya. Baik, teman-teman sekalian, rasanya waktu sudah berakhir, saya sudah harus menutup acara. Dan sedikit kesimpulan saya bahwa selama 1 tahun kita berjuang melawan pandemi COVID-19 ini banyak yang kita pelajari, banyak pembelajaran yang kita dapatkan. Dan sebetulnya kita sudah punya juga cerita di mana kelemahan kita sama-sama mengerti kelemahan di mana, di bidang mana saja, kemudian apa yang sudah harus kita kejar juga untuk setahun ke depan nanti. Harapan kita di akhir tahun nanti vaksinasi sudah bisa mengejar herd immunity tentunya ya Dokter Dante ya tentunya. Dan ekonomi pun dari Pak Erlangga kita bisa melihat bahwa perekonomian mulai membaik.
di mana angka pun sudah jauh berkurang, minusnya tentunya. Dan kemudian juga kita masih punya program PPKM Mikro yang akan terus berjalan, yang akan mengejar bagaimana kasus aktif kita bisa diturunkan kembali. Tapi kembali diingatkan bahwa perjuangan kita melawan pandemi COVID-19 yang merupakan bencana non-alam ini adalah tugas kita bersama. Bukan saja tugas pemerintah, tapi juga tugas seluruh masyarakat Indonesia. Baru kemudian kita bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih banyak untuk Pak Erlangga, kemudian Pak Doni, Dr. Dante, Prof. Wiku, terima kasih banyak. Dan acara akan saya kembalikan ke Mbak Anissa. Silakan Mbak Anissa.